Yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang melakukan aktivitas trading secara harian. Profit hari ini untuk hari ini ataupun kena loss ya untuk hari ini, karena besoknya kita juga akan trading lagi dengan cari setup yang baru gitu ya. Oke, sebelum video ini dimulai, minta tolong buat teman-teman yang baru dapat channel ini, jangan lupa subscribe, nyalain juga notifikasinya. Jadi kalau misalnya gue upload video terbaru untuk forex, teman-teman bisa langsung dapet gitu notifikasinya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak sudah join channel ini dan mendukung channel ini. Jadi gue tetap punya semangat ya untuk terus bikin konten terbaru gitu, walaupun nggak rutin. Nah, untuk video kali ini kita akan ngebahas satu indikator yang sudah gue backtest selama 1 minggu dan resultnya luar biasa gitu ya. Gue dapet lumayan untuk 1 minggu terakhir kemarin dari hari Senin sampai dengan Kamis kalau nggak salah ya, karena gue Jumat ada acara. Luar biasa hasilnya. Teman-teman bisa buka trading view kalian gitu ya untuk memastikan gitu ya. Kemudian teman-teman ketik yang namanya Trader XO Macro Trend Scanner. Ini tinggal dipencet doang ya. Visual indikator defaultnya seperti ini teman-teman. Oke, teman-teman bisa langsung melihat dengan apa ya, dengan sangat mudah gitu ya, bisa dibilang karena secara visual indikator ini sangat informatif teman-teman. Satu ya yang bisa kalian notice dari indikator ini adalah warna candlenya ketika dia bullish atau starting bullish gitu, teman-teman udah bisa ngelihat candlenya itu berwarna hijau, dan kalau misalnya dia bearish dia itu udah starting candlenya warna merah dan seterusnya sampai si tren itu berakhir atau terjadinya perubahan tren atau minimal jadi sideways. Yang namanya indikator teman-teman ya tidak 100% indah gitu seperti yang sudah terjadi gitu, karena balik lagi indikator nggak bisa berdiri sendiri, tetap harus teman-teman backup dengan analisa price action dari yang teman-teman sudah pelajarin pastinya ya. Jadi kalian nggak ke apa ya, nggak ketipu sama signal yang dimunculin sama si indikator ini misalnya. Nah, untuk aturan buy atau sell-nya, teman-teman hanya perlu mengikuti candle yang berubah warnanya menjadi hijau ataupun merah, teman-teman. Jadi, ketika signalnya sebelumnya adalah bullish, dalam arti ini misalnya ya, dia akan bergerak nih start dari sini muncul signal buy dan kemudian muncul signal sell di sini. Maka selama si candle ini belum berubah warna, ya teman-teman masih boleh hold trade-nya gitu. Makanya kemarin gue cukup apa ya, gue cukup kenyang gitu ya untuk minggu kemarin gue hasilnya lumayan setelah melakukan backtest ini. Tapi ada satu ataupun dua kondisi di mana kita pasti kecelek sama sama indikator ini teman-teman ya. Si indikator ini sangat tidak ramah ketika teman-teman menggunakan posisinya di time frame kecil M5 misalnya. Jadi kalian tuh nggak bisa dapat profit yang cukup signifikan gitu. Maksudnya kayak scalpingan tuh mentok 10-20 pips itu udah harus keluar karena si trennya ini gitu ya, si indikator ini secara default itu nggak bisa apa namanya, nggak bisa ngasih konsistensi secara ini ya. Karena gini teman-teman, contohnya ya, kemarin yang gue notice waktu gue pakai ini selama 1 minggu terakhir, kita kan start dari sini ya teman-teman ya. Contoh nih ya, contoh kita buka posisi buy di sini gitu. Ya, kita buka posisi buy di sini. Saat kita mau scalping gitu kan, kita nggak nargetin gede-gede gitu. 1:1 cukup teman-teman. Nah, di sini sebelum kita achieve 1:1, signal sell-nya muncul. Ya, signal sell-nya muncul. Jadi kemarin selama karena gue nguliknya juga nggak terlalu lama gitu ya, gue nemuin indikator ini dan gue coba langsung, ternyata kayak gini teman-teman ya, signal buy-nya itu kalau di M5 gitu ya, di time frame kecil, kita itu suka kecelek di posisi signalnya yang sudah kita buka. Misalnya kita buka posisi di sini tadi ya, ini kan otomatis kita buka saat buka gitu ya, kita akan keluar ketika signal sell muncul atau candlenya berubah warna, kita harus langsung cut posisi kita yang lagi running profit ataupun loss gitu. Oke, ini kondisi pertama nih yang ngebikin kecelek gitu.
Nah, balik lagi contohnya di sini. Kalau teman-teman hanya mengikuti warna candle dan warna tren dari sini, otomatis teman-teman buka sell di sini ya. Ini contohnya, ya. SL-nya misalnya di swing gitu ya, di swing di sini misalnya. Ini marketnya lagi tutup soalnya hari Minggu ya, jadi nggak kelihatan. Nah, di sini kalian kena SL gitu. Kalau misalnya ngejar 1 banding 1, teman-teman ya, bisa diperhatiin. Kalau misalnya dia marketnya running naik ke atas ya kita akan kena SL nih. Jadi ada beberapa kondisi market di mana teman-teman nggak bisa full secara penuh menggunakan seluruh signal yang muncul dari indikator ini. Nah, teman-teman bisa tambahin filter satu lagi untuk memastikan bahwa signalnya benar. Kalian bisa tambah moving average aja, ya, moving average, dan di sini kita nggak perlu pasang 200 lah ya, kejauhan gitu. Atau ya bolehlah kalau misalnya biar gampang gitu ya, teman-teman masukin aja 200. Ya. Jadi satu gitu ya, teman-teman udah ngefilter nih signal sell yang muncul ketika market berada di atas dari warna dari atas gitu ya, market yang berada di atas EMA 200, kemudian signal sell muncul, maka kita nggak usah buka posisi sell atau teman-teman nggak usah close posisi gitu ya. Nah, keputusan close posisi atau enggak gitu ya, itu balik lagi karena kita menggunakan time frame kecil teman-teman ya. Jadi kita nggak boleh kayak memaksakan posisi yang seharusnya kita harus udah keluar posisi yang sebelumnya gitu, tapi kita paksain untuk diterusin gitu teman-teman. Ah, ntar juga naik gitu, candlenya masih hijau misalnya, atau candlenya udah berubah hijau. Nah, contohnya di sini. Kalau teman-teman panikkan orangnya, ketika buka sell, ketika teman-teman sudah bisa buka posisi buy di sini dan ambil SL-nya di sini gitu ya. Ketika market yang sebelah sini nih turun gitu, aduh jangan-jangan merah nih, cut loss gitu. Nah, ini yang agak repot teman-teman. Oke, secara visual gitu ya, teman-teman cukup bisa mengandalkan signal yang muncul atau apa namanya, perubahan dari candle merah jadi hijau gitu ya. Kalian sudah bisa cukup untuk membuka terus posisi buy sell terus-terusan gitu. Oke, teman-teman bisa ambil seluruh posisi signal gitu ya dari indikator ini. Jadi selama candlenya masih berwarna hijau ketika kalian buka posisi buy, teman-teman bisa terus hold posisinya sampai muncul candle warna merah. Oke, tapi ya gitu. Tapi dengan catatan teman-teman ya. Contohnya gini, profitnya teman-teman bisa nggak maksimal kalau misalnya teman-teman buka posisi buy di sini gitu ya, kemudian pasang SL-nya di situ, seharusnya TP kalian itu bisa 1/3 gitu ya. Di sini ya, perhatiin ya, 1/3. Dan kalau misalnya kalian acuannya dengan perubahan warna candle, maka take profit teman-teman itu di sini nih. Cuma dapat 1/79 atau 1/2 gitu. Jadi potensi 1/4-nya seharusnya bisa dapat teman-teman. Tapi karena teman-teman menggunakan rules gitu ya, menggunakan rules, ketika candle berubah warna, maka gua akan close posisi. Potensi profit kalian itu berkurang. Nah, saran gua teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman menggunakan ini, jangan lupa tambahkan EMA 200-nya atau 100. Ya bedanya apa sih Om 100 sama 200? Ya kedekatan market dengan apa namanya dengan EMA-nya aja. Kalau teman-teman ganti 100 ya dia lebih cenderung agak miring gitu ya. Kalau 200 kayak tadi agak lebar jarak market dengan candle, market dengan EMA-nya, sorry. Ya, bisa dilihat. Ini untuk informasi dari signal dari indikator trend scanner. Jadi teman-teman cukup pakai indikator satu ini gitu ya, karena sebenarnya indikator ini juga lengkap. Di sini ada indikator gabungan dari EMA, kemudian ada RSI, ada stokastik juga gitu. Oke, nah berdasarkan apa yang gue lakukan selama 1 minggu kemarin, gue lebih cocok atau cenderung menggunakan time frame M30 teman-teman ya. Ya teman-teman ya, gue lebih cocok menggunakan MA 3,
time frame M30 untuk ngebuka posisi. Tapi gua filternya itu nggak pakai EMA 100, tapi gua menggunakan EMA 50, teman-teman. Ya, jadi gua bisa dapat peluang entry lebih awal gitu ya. Gua bisa dapat peluang entry lebih awal dan signal yang akan muncul berikutnya itu menjadi konfirmasi buat gua untuk buka posisi, teman-teman. Diingat ya, ketika gua pakai filter EMA 50 di time frame M30 gitu ya, gua akan bisa ngebuka posisi lebih awal sebelum signal sell-nya muncul atau signal buy muncul dari indikator ini. Oke, acuan yang gua pakai adalah perubahan warna candle, teman-teman. Jadi gua nggak benar-benar mengikuti signal yang muncul, tapi gua menunggu perubahan warna candle yang terjadi dari indikator ini, teman-teman. Oke, setelah gua melihat contohnya, teman-teman ya, di sini, misalnya ya, pada bagian sebelah sini nih, gitu ya, di sini pada bagian sini, posisi marketnya candlenya masih merah, teman-teman, ya. Candlenya ini masih merah. Tapi posisi marketnya itu sudah berada di atas EMA 50, teman-teman. Maka gue secara confident atau gue ya udah yakin, oke marketnya udah mulai berubah arah nih gitu. Atau marketnya balik lagi ke tren sebelumnya, di mana EMA 50-nya atau marketnya ini masih berada di EMA 50. Percobaan sebelumnya di sini dia mencoba breakout EMA 50 pun ditarik lagi ke atas. Ya, jadi analisa price action, keputusan untuk kita membuka posisi pun berdasarkan apa yang kita lihat dari history marketnya. Jangan berdasarkan hanya kata indikatornya. Buy kita buy, sell kita sell. Enggak gitu. Jadi tetap aplikasikan materi bisa dibilang atau ilmu yang sudah kalian dapatkan selama apa ya? Selama terlibat dalam aktivitas trading gitu. Kalian udah ngerti price action, apa itu apa namanya supply and demand, kemudian apa itu order flow, apa itu market retracement misalnya, apa itu candle engulfing, apa itu candle inside bar gitu, atau apa itu candle doji. Indikasinya kalau misalnya gue nemu indikator engulfing, action yang gue buka apa gitu ya kan. Follow up buka posisi yang akan gue ambil apa. Jadi tetap teman-teman ya, price action ini rajanya di market. Indikator hanya sebagai alat bantu untuk menambah konfirmasi keputusan teman-teman buka posisi, ya. Contohnya di sini ya, sebelah kiri nih. Karena marketnya ini sebenarnya masih bullish dilihat dari sebelah-sebelahnya, ini candle momentum kuat banget gitu ya, naik gitu. Kemudian di kondisi ini gitu ya, market itu sebenarnya ngajakin turun, dikonfirmasi dengan candlenya berubah warna jadi merah. Oke. Candle sudah berubah warna jadi merah, tapi kemudian marketnya ditarik naik ke atas, balik lagi di atas dari EMA 50 yang gue setup. Oke, ya kemudian gue bisa buka posisi setelah candle warna hijau muncul, teman-teman. Oke, ya setelah candle warna hijau muncul, maka menurut gue akan melihat bahwa oke, candlenya bisa nih ngajakin buy, ya gue akan buka posisi nih ketika candle close warna hijau. SL-nya gue pasang di swing terakhir. Take profitnya gue bikin 1:1,5. Oke, karena kenapa gue nggak keluar posisi dari candle gitu ya? Karena gue udah running dan buka posisi dengan fixed rate untuk risk reward rasionya 1:1,5. Maka gue nggak akan tutup posisi yang udah running ya. Dan karena juga belum kena SL, gue akan hold posisinya gitu. Jadi di sini di story trade yang kemarin gue juga dapat lumayan gitu teman-teman ya. Oke, ini salah satu contoh untuk ngebuka posisi dan filtering gitu ya. Teman-teman ngebuka filter, menentukan posisi sebelum signalnya ini muncul dan apa ya? Keakuratan dari keakuratan dari signal ini di time frame besar, di time frame 30 menit atau 1 jam itu lebih bisa diandalkan daripada kalian pakai M5 ataupun M15 teman-teman ya. Gue memutuskan pindah ke time frame M30 untuk
menggunakan indikator ini karena setelah gue coba-coba merubah gitu ya kondisi signal dan analisa yang gue pakai ketika gue menggunakan indikator ini, ternyata gue menemukan di M30 ini lebih cocok untuk gue ngebuka dan hold posisi selama mungkin gitu ya. Dan gue cukup gue cukup santai ketika trading menggunakan indikator ini. Karena apa? Ketika candlenya masih warna merah ataupun hijau dengan sejalan dari posisi yang sudah gue buka, maka gue nggak akan buru-buru tutup posisi gue, teman-teman. Dan tetap balik lagi, gue akan tetap melihat EMA 50-nya. Si EMA 50-nya ini berada jauh atau dekat gitu. Kalau misalnya dekat, ada kemungkinan gue sudah waktunya geser SL plus, teman-teman ya. Ada kemungkinan marketnya shifting gitu atau nge-breakout dari si EMA 50. Maka ada indikasi bahwa marketnya bisa aja bullish atau bergerak naik dulu retracement. Kalau misalnya trennya lagi turun ke bawah, maka ada kemungkinan retracement. Nah, gue nggak mau tuh retracement ini ngurangin profit yang gue dapet. Nah, disitulah gue biasanya siap-siap untuk close posisi gitu. Oke, teman-teman ya. Jadi untuk buka posisi sell atau buy, teman-teman bisa gunakan time frame M30 untuk indikator trend scanner dari BTC Charlie ini, teman-teman ya. Secara visual, teman-teman bisa langsung memahami fungsi ataupun bagaimana teman-teman ngebuka posisi sell atau buy, gitu ya. Nah, kita contohkan di time frame misalnya time frame 1 hari gitu ya untuk visual bagaimana kita ngebaca si indikator ini bekerja. Contoh, di sini signal si sell-nya muncul teman-teman ya. Dan di sini kita akan seharusnya akan ngebuka posisi sell teman-teman. Oke, kita akan mau ngebuka posisi sell nih. Ya kan? Nah, untuk take profitnya atau SL stop loss-nya kita pasang di sini. Sorry, gue cut dulu ke kecepatan. Nah, di sini signal buy muncul, sudah kelewat gitu ya teman-teman ya. Signal buy muncul, kita kelewat nih dan posisinya marketnya turun, udah dekat di EMA 50. Jadi kita akan siap-siap atau menunggu signal berikutnya. Apakah si market ini bisa naik ke atas lagi atau dia justru breakout dari EMA 50. Acuannya itu, teman-teman. Maka kita tinggal tunggu. Oke, signal sell-nya muncul nih, teman-teman. Ya, kita akan ngebuka posisi setelah candle close. Kita zoom biar agak kelihatan. Nah, take profitnya gue ambil 1/1,5 atau 1/2. SL-nya di sini, di swing ini gitu ya. Di sini karena ini daily ya teman-teman, ini 4.800 poin, 48.000, jadi SL-nya cukup besar. Ya, misalnya kita pakai resiko 1/2 gitu ya. Kita tinggal tes. Dan di sini marketnya itu berubah arah, teman-teman. Nah, di sini signal buy-nya muncul, maka kita bisa di hold posisinya sampai dengan kena sell atau cut loss gitu ya. Kemudian mengikuti signal berikutnya di sini, teman-teman. Karena signal buy muncul dan posisinya itu candle sudah berubah warna hijau dan di atas EMA 50. Oke, take profitnya 1/2. Kita coba gerakin dan di sini digas langsung ternyata ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya teman-teman ngebuka posisi lebih dari satu dari posisi yang sudah sebelumnya running, maka teman-teman bisa tuh di-runningin terus sampai candlenya berubah warna menjadi merah dan SL-nya kalian itu naikin pelan-pelan stop loss-nya. Geser, 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 trailing stop. Keluar ketika gitu ya, si candle ini berubah warna menjadi merah atau candle berlawanan dari posisi buy yang sudah dibuka, teman-teman. Bisa dilihat contohnya untuk yang ini karena ini daily ya. Jadi posisinya itu cukup lama untuk nunggu gitu ya, berhari-hari ini untuk posisinya itu berubah warna. Ini contoh aja teman-teman ya untuk bagaimana si indikator ini bekerja ketika signal ini tergenerate dari indikator gitu teman-teman.
Balik lagi, saran gua kalau misalnya teman-teman mau menggunakan indikator ini untuk day trading, gunakanlah time frame minimal deh M15 daripada teman-teman menggunakan M30 karena sorry M5 gitu. Karena ya bisa dilihat teman-teman ya kalau misalnya teman-teman pakai indikator ini di M5, signal yang berlawanan dari warna candle itu cenderung lebih sering muncul gitu ya. Jadi makanya kalian nggak bisa pakai M50 di time frame M5 gitu karena untuk filtering ini gitu ya, kalian harus menggunakan minimal 100 supaya kalian itu nggak kecele dengan signal yang muncul berlawanan gitu. Jadi kalian bisa membuka posisi dengan cukup yakin gitu. Kurang lebih konsep dari indikator tren EXO makro gitu ya, trend scanner dari BTC Charlie ini teman-teman gue harapin bisa paham dan bagaimana gitu ya untuk memastikan si posisi yang nantinya kalian buka itu nggak ketipu sama market ya, dan kalian bisa lebih yakin untuk bisa ngehold posisi selama mungkin, selama dengan syarat gitu ya, selama candlenya ini masih berwarna sama dengan posisi yang teman-teman hold. Kalian buka buy, maka selama candlenya masih berwarna hijau, kalian boleh hold posisi trade-nya. Kalau misalnya teman-teman buka posisi sell, selama candlenya berwarna merah, kalian bisa hold terus posisinya sampai candlenya berubah warna menjadi hijau. Kesimpulannya itu dengan menggunakan indikator ini. Untuk exit, gue saranin teman-teman pakai fixed reward ratio, jangan pakai perubahan warna candle. Karena take profitnya akan berkurang secara rewardnya gitu. Karena teman-teman akan lebih sering nge-close posisi lebih awal. Dimana seharusnya teman-teman bisa nge-hold posisi yang sudah dibuka sebelumnya. Oke, silahkan dicoba dan dipahami konsep yang gue udah jelasin menggunakan trade EXO Macro Trend Scanner ini dari BTC Charlie. Teman-teman bisa menambahkan filter EMA gitu ya untuk memastikan bahwa teman-teman itu berada di tren yang benar gitu. Kalau misalnya trennya bullish ya udah kalian hanya akan ngebuka posisi buy dan akan ngehold posisi buy kalian sampai dengan candle berubah warna. Oke, silakan di backtest, di make sure dan share profit kalian selama 1 minggu ke depan dengan menggunakan indikator ini sebagai acuan entry. Ya, gue tunggu komennya di channel Telegram. Link channel Telegram ada di deskripsi. Silahkan join untuk pamer profit kalian di sana. Thank you.